وبركاته. الحمد لله أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'ta. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita kembali bersilaturahim untuk bersama-sama belajar bersama dalam konteks kita masih belajar tentang akidah dari karya yang disusun oleh Buya Profesor Yonar Ilyas yang berjudul Kulliyatul Aqidah Islam. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita ini semakin memperkuat. Kalau memperkokoh berarti memperkokoh pondasi keislaman kita. Kalau memperkuat berarti memperkuat simpul ataupun ikatan. Karena akidah itu aqada yaqidu aqidatan. Aqdan aqidatan yang makna etimologisnya, makna bahasanya adalah simpul yang mengikat antara seorang hamba dengan Tuhannya menjadi semakin kuat. Dan ini adalah fondasi, ini adalah dasar untuk diterimanya seluruh amalan-amalan kita ataupun menentukan berkaitan dengan amalan-amalan kita. Dalam beberapa terminologis, akidah itu disebut iman, ibadah itu disebut Islam, akhlak itu disebut ihsan. Ya. Dalam beberapa terminologis begitu. Lalu kemudian kita sudah masuk pada rukun iman, karena iman itu sama dengan akidah. Meskipun selain itu kita juga mengenal banyak hal. Ada usuluddin, ilmu kalam, fikih akbar, dan seterusnya. Akan tetapi yang kita bahas berkaitan dengan akidah itu adalah iman, rukun iman yang 6 yang dituliskan oleh Buya Profesor Yonar Ilyas. Dan kita sudah masuk rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas dalil fitrah atau fitrah, kemudian juga dalil akal. Secara fitrah manusia semuanya
itu diberikan potensi untuk mengakui adanya Tuhan, bahkan bukan cuma mengakui adanya Tuhan, tapi juga beragama. Secara akal manusia itu dari berbagai macam fenomena alam sesungguhnya mengakui adanya yang maha mengadakan dari segala sesuatu yang ada. Akan tetapi itu tidaklah cukup, maka dibutuhkan dalil nakli. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menunjukkan dan menjelaskan Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi fitrah dan akal butuh bimbingan. Bimbingan dari apa? Dari yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disebut dalil nakli. Dalam bahasa agama ada fitrah makbulah, fitrah yang diberikan, yang diterima oleh manusia dalam bentuk apa? Bentuk mengakui adanya Tuhan. Tapi mengakui adanya Tuhan dibutuhkan bimbingan agar tepat Tuhannya itu siapa? Maka Allah turunkan yang disebut dengan fitrah munazzalah. Fitrah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berupa apa? Berupa wahyu, berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak mungkin kita bisa pahami tanpa memahami hadis Nabi SAW. Dipastikan tidak ada satupun di antara kita yang bisa paham Al-Quran jika meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Yang dijelaskan oleh siapa? Yang dijelaskan oleh para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Karena para ulama lah yang disebut pewaris para nabi. Maka dibutuhkan Al-Quran. Tidak lupa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian yang masih berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gigih mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ini kita masuk ke dalil nakli. Nanti yang kita bahas sekarang ini dalil nakli tentang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tentang tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah nanti dibagi menjadi 3. Dalam buku Buya Yun Hari Ilyas ada tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid ilahiyah. Nanti kita masuk pada hari ini masuk ke tauhid rububiyah saja dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jadi nggak bisa ngelihat itu slide yang ditampilkan. Silakan kalau seandainya ingin menyaksikan slide yang disampaikan untuk dibuka tirainya. Jadi fitrah akal, ya, dalil fitrah, dalil nakli, dalil akli dan dalil nakli itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil nakli, Quran dan Sunnah itu membimbing manusia untuk mengenal Tuhan sebenarnya, bukan Tuhan yang lain. Sebelum Islam datang ke Nusantara, kira-kira manusia Nusantara, pakai Nusantara ini, atau manusia pribumi, kira-kira Tuhannya siapa? Kalau dulu agamanya Hindu Buddha atau animisme, dinamisme,
menyembah sesuatu yang tidak tepat, yang sebenarnya semuanya itu sudah diberikan bekal mengakui ada Tuhan, tapi Tuhannya salah. Mereka bertuhan bukan bertuhan terhadap Tuhan yang tepat. Mereka bertuhan terhadap segala sesuatu, benda bentuknya. Ya. Termasuk misalnya bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu sebenarnya tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka butuh perwujudan Tuhan di dunia. Maka mereka buat perwujudan Tuhan itu dalam bentuk berhala, Lata, Uzza dan seterusnya gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Itu yang menjadi masalah. Sedangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan wujudnya adanya dengan adanya alam semesta ini. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan tentang kebenaran bahwa Allah adalah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dan kita membutuhkan itu sebagai bimbingan agar kita mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Bapak, Ibu sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-awwal dan al-akhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal. Kalau mengambil penjelasan dari Prof. Quraisy itu tentang akidah tentang Allah Subhanahu wa taala disebut al-awwal. Ketika disebutkan al-awwal, maka tidak ada yang lebih awal daripada yang awal ini. Artinya dia adalah yang paling pertama. Ya, yang paling awal. Lalu kemudian bahkan penegasannya berarti dia tidak memiliki permulaan. Bahasanya begitu. Lalu kemudian al-akhir, yang paling akhir, adanya tidak memiliki penghabisan ataupun akhirat. Kalau alam semesta ini disebut hadis, hadis itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu kemudian mengalami penghabisan, artinya mengalami akhirat. Dari yang tidak ada kemudian menjadi ada, akan mengalami penghabisan. Penghabisannya pada saat hari akhir, hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Ya, qadim itu. Yang termasuk di sini di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kalau di dalam himpunan putusan tarjih yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan ini teksnya memang agak salah. Disebutkan di sini wal awal bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Ini yang keenam. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Itu kan begitu. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan ada awalannya. Ada lahir, kemudian menjadi anak-anak, setelah menjadi anak-anak kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua,
setelah tua kemudian wafat. Bahkan di Al-Quran disebutkan ada yang sebelum tua sudah diwafatkan, berarti ada akhirnya. Dan kita ini, meskipun kita disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita ini disebut sebagai sebaik-baik penciptaan. Yang sebaik-baik penciptaan saja itu ada awalnya, ada akhirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tidak mungkin sama dengan yang diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Gitu. Kadang-kadang begini nih Pak, kalau berkaitan dengan memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kuatnya iman seseorang itu ketika dia semakin hebat menjelaskan tentang Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang banget. Kalau di sini disebutkan huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai' wa huwal wajibul wujud. Dialah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang pasti adanya. Wal awwalu bila binayah wal akhiru bila nihayah. Lalu kemudian berikutnya, nah ini. Jadi kalau alam semesta itu semuanya pasti akan binasa, termasuk yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan. Dalam surat Rahman ayat 26. Semua yang ada di bumi itu pasti akan binasa. Bahkan ada yang binasa, sudah selesai, sudah wafat, sudah hancur, sudah meninggal sebelum kita. Yang sebenarnya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Hadirnya berbagai macam bencana yang terjadi di sekitar kita itu menjadi tanda-tanda bahwa alam semesta ini tidaklah kekal. Bahkan sudah hancur sebelum hari kiamat terjadi. Itu sebagian, ya, sebagian mengalami kehancuran, sebagian wilayah itu mengalami kehancuran. Ya, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi likuifaksi. Yang satu desa Petobo itu kemudian berubah posisinya. Ada sawah yang berjalan bisa sampai 500 meter. Berpindah. Itu kan perubahan-perubahan. Tidak kekal, tidak diam demikian. Ya. Semeru yang meletus. Apa yang terdekat apa Pak? Kejadian yang terdekat. Yang banjir Sintang. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Kekal, tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling awal dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling akhir. Kemarin sempat ada yang tanya waktu saya menyampaikan ini. Di Cisalak. Di Masjid Syuhada Cisalak, depan pasar Cisalak. Ustadz, gimana itu kalau seandainya telah kiamat? Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru gitu? Setelah itu. Setelah kiamat kan dihancurkan semuanya. Sehancur-hancurnya dan dimatikan, semuanya dimatikan. Baik yang makhluk syahadah dan makhluk yang gaib. Makhluk yang nampak kasat
dan makhluk yang gaib semua dimatikan, termasuk para malaikat itu dimatikan. Bahkan kemudian disebutkan dalam beberapa ayat angin berhenti bertiup setelah terjadi kiamat. Air tidak lagi bergelombang. Karena angin bertiup, air bergelombang, itu tanda mereka hidup dan bertasbih mereka itu dengan cara itu. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat, angin berhenti bertiup dan air berhenti bergelombang. Lalu ketika semua sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru? Wallahu a'lam bishawab. Enggak sampai pikiran dan akal kita untuk menggapai hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban saya itu. Apakah ada makhluk lain di bumi selain manusia? Yang jelas kalau kita meyakini bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna, dalam surat At-Tin tadi disebutkan, berarti manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di luar galaksi kita ini ada makhluk lain. Tapi yang jelas makhluk yang disebut makhluk ciptaan paling sempurna disebutkan dalam Al-Quran adalah manusia. Mungkin ada makhluk lain, mungkin aja. Lalu kita lanjutkan. Nah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan, yang paling awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghabisan, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan penegasan terhadap keinginan kaum kafir Quraisy yang menginginkan perwujudan Tuhan, yaitu perwujudan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berhala-berhala yang mereka ciptakan. Sebagaimana pada saat Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Dan Arab ini disebut Arab jahiliyah, dan mohon maaf ini mengulangi kembali. Kejahiliyahannya dikarenakan mereka membutuhkan perantara hadirnya Tuhan di dunia, dan wujud-wujud Tuhan itu mereka ciptakan sendiri. Sesuatu yang mereka ciptakan lalu kemudian mereka sembah. Bahkan saking jahilnya, berhala-berhala bukan hanya diciptakan dari batu, tapi sebagian juga diciptakan dari gandum. Sudah diciptakan dari gandum, nanti kalau musim sulit, paceklik, itu berhala tangannya sebelah dimakan, Tuhannya sebelah dimakan. Apa nggak bodoh itu? Itu disebut jahil. Disebutkan gitu. Dan kejahilian yang kedua, memposisikan wanita perempuan pada derajat yang paling rendah. Bahkan dalam beberapa kitab, waktu saya belajar historiografi Islam, waktu di UIN, itu menyebutkan kejahilian Arab diantaranya menempatkan posisi perempuan itu sama dengan binatang. Maka perempuan bisa diperlakukan semaunya. Dalam beberapa kitab menyebutkan gitu. Lalu pada saat Islam datang, perempuan itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan dalam posisi keluarga, perempuan, wanita derajatnya lebih tinggi di hadapan anak. Dan anak itu diperintahkan untuk menghormati ibunya, perempuan, itu sampai 3 kali dibandingkan bapaknya. Tapi si ibu, penghormatannya dalam keluarga itu menghormati lebih tinggi suaminya seharusnya. Insya Allah. Tapi pada saat yang sama juga banyak hal, ya, banyak hal berkaitan dengan itu. Begitu juga ini mengoreksi juga kepada mereka-mereka yang bertuhan sebelum kehadiran Islam. Ya.
ataupun mereka-mereka yang membutuhkan perwujudan Tuhan ketika ada di bumi. Ketika Tuhan itu hadir dalam bentuk perwujudan yang mereka inginkan, ya, dalam bentuk sesembahan-sesembahan dan seterusnya, maka ini langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini potongan ayat terakhir. Sebetulnya ada permulaannya dalam surat Asy-Syura ini. Surat Asy-Syura adalah surat ke-42 ayat ke-11. Apapun di alam semesta ini, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaidah itu. Ada kaidah bahwa yang diciptakan tidak akan pernah sama dengan yang menciptakan. Kalau kita buat analogi atau perumpamaan, pengkiasan, apa yang diciptakan oleh manusia itu tidak akan pernah sama dengan manusia sebagai yang menciptakan. Dalam konteks di bumi, ketika manusia menciptakan apa sekarang? Yang paling hebat sekarang apa? Metaverse katanya, mau buat metaverse. Katanya nanti ada sebuah kehidupan lain bapak-bapak dalam dunia maya, metaverse. Kita itu nanti akan diwakili dalam bentuk apa? Apa sih bentuknya itu kalau ada game yang mirip metaverse itu apa? Yang bentuknya kota-kota terus dia bisa bangun rumah gitu. Iya. Jadi nanti ada, ini masih kemungkinan gitu. Tapi merek-merek besar itu sudah banyak hadir tokoh-tokohnya di dunia maya. Itu nanti di kehidupan dunia maya ada bentuk wajah kita, kemudian ada toko-toko, ada jual beli merek dan seterusnya, punya aset bersertifikat bisa dijual. Itu di dunia maya itu. Nah, itu sebetulnya agak mengerikan juga itu kalau benar-benar terjadi. Ya, merek-merek terkenal, saya lupa itu mereknya apa, Gucci atau apa gitu, sudah punya toko di dunia metaverse itu. Dia punya lapak sudah. Metaverse itu nanti katanya yang buat Facebook di antara. Jadi kita kembali ke sini saja lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Atau dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, yaitu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia menciptakan handphone, apakah manusia sama dengan handphone? Dengan segala macam fasilitas Google di dalamnya? Tidak sama. Meskipun dengan Google bisa mencari apa saja, tapi handphone tetaplah benda mati kalau dia tidak digunakan. Dia akan tetap diam sampai baterainya habis ketika tanpa digunakan. Ketika manusia menciptakan kendaraan yang paling cepat, apa kendaraan paling cepat, Pak? Kalau motor itu ada motor paling cepat sekarang. Selain motor, apa mereknya tuh? Hayabusa, motor Jepang itu. Ada motor merek Kawasaki, motornya mereknya Kawasaki H2R. Di YouTube itu balapan sama mobil Formula 1, kemudian pesawat jet,
Itu menang Pak motornya. Namanya Kawasaki H2R. Itu kencangnya Masya Allah. Tapi apakah itu lebih hebat daripada yang menciptakan manusia? Apakah dia sama? Tidak sama. Dan pasti tidak lebih hebat. Dan dia tetaplah benda mati ketika tidak digunakan. Maka banyak hal. Itu seperti yang lain. Maka ketika bicara alam semesta termasuk kita di dalamnya, maka semua yang ada dalam semesta tidak akan pernah sama dengan yang menciptakan. Antara khalik dan makhluk itu tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah lebih hebat makhluk itu daripada khalik. Dan khalik itu pasti jauh lebih hebat. Kalau khalik itu sama dengan makhluk, maka dia bukan khalik tapi dia makhluk. Kalau dia sama antara pencipta dengan yang dicipta, maka dia bukan pencipta tapi yang dicipta gitu. Ya, tidak ada satupun yang menyerupainya. Boleh jadi kadang-kadang ini hadir ini di dunia dalam bentuk yang kadang-kadang menyerupainya, menjadi sembahan-sembahan, tandingan-tandingan baru dari Tuhan. Dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk uang, bahkan dalam bentuk keluarga. Ketika kita tidak memilih Allah dan lebih memilih keluarga, maka keluarga itu boleh jadi menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu diharuskan menjadi perantara untuk semakin mengagungkan, semakin mengantarkan kita kepada tunduk yang setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan diperoleh dengan segala macam cara. Mengesampingkan nilai-nilai yang Allah turunkan. Misalnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan yang disuap. Faktanya kalau lagi pilkada pemilu banyak nggak yang disuap? Yang penyuapnya banyak nggak? Diterima nggak? Maka pada saat diterima, pada saat melakukan suap, maka Tuhan sedang dikesampingkan. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang diangkat menjadi rasul dan semua perilakunya dibimbing oleh wahyu, maka ketika Rasul melaknat, Allah pasti juga melaknat. Maka pada saat menyuap, lalu kemudian kita yang memilih menerima suap untuk memilih salah satu calon, maka dia sedang mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah Allah itu kita nggak takut sama laknat. itu kalau di pilkada kemarin kan ada potongan pendek video Pak dari Bambang Wijayanto. Sehari sebelum pilkada. Dia bilang begini. Besok akan ada sebuah festival. Festival apa? Festival korupsi. Ya kan nanti ada serangan fajar. Serangan ini dan serangan itu. Faktanya kayak gitu sekarang. Masya Allah. Sedih sebetulnya. Nah, karena korupsi nanti, kalau bicara korupsi, ada riswah, ada suap, ada aklus suhud, ada ghulul. Ada penggelapan, ada memakan harta dengan cara batil, ada suap. Itu disebut korupsi. Dalam Islam disebut 3. Muhammadiyah sudah buat namanya fikih anti korupsi. Bersama siapa buatnya, menyusunnya, itu ulama tarjih dan tokoh anti korupsi, yaitu Abdullah Hehama Hua, yang sudah tua itu. Mantan komisi etik ya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumahnya di Rawadenok, Pak. Dekat. Kalau nanti kapan-kapan kita mengundang, kita undang beliau. Mudah sekali sebetulnya ngundang Abdullah Hemawa bicara tentang korupsi. Kita lanjutkan. Lalu kemudian, kalau tadi Allah itu tidak ada
awalan, tidak ada akhiran, lalu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan. Tidak Tuhan tiga, tidak memiliki apa? Tidak memiliki sandingan. Ya. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus. Atau disebut dengan Trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh, oh, 2 kali sungguhnya itu karena lam qad, laqad kana. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa yaitu Allah, Tuhan Ibu, ibunya Nabi Isa, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut malaikat Jibril karena ibunya Nabi Isa. Siapa ibunya Nabi Isa, Pak? Maryam nggak punya suami. Maka hadirnya Nabi Isa alaihissalam itu dikarenakan Roh Kudus, malaikat Jibril, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disebut Tuhan Bapa. Tuhan ibunya Maryam, kemudian Roh Kudus. Itu. Maka Nabi Isa disebut anaknya Tuhan. Dibantah langsung juga diantaranya dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Wallahu ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Tuhan enggak punya anak, Tuhan enggak punya orang tua. Gitu. Sebetulnya gitu. Ataupun Tuhan-Tuhan. Jadi Tuhan itu harus satu. Kalau enggak satu berarti kekuasaannya dibagi-bagi. Jadi berkurang kekuasaannya. Kalau dibutuhkan ada dewa matahari, dewa bumi, dewa air. Kayak film Avatar Eng. Kartun itu ada film Avatar Eng. Itu dibagi itu penguasa laut, penguasa daratan, penguasa udara, penguasa api. Sedangkan bagi kita, Tuhan itu yang menguasai seluruh alam semesta dan dia harus tunggal, dia harus satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan, bukan karena ar-rusul itu bukan hanya rasul nabi yang diangkat lalu kemudian diberikan wahyu, tapi disebut ar-rusul juga para malaikat. Turunnya hujan lewat malaikat Mikail beserta dengan mengantarkan rezeki. Maka malaikat Mikail itu bukan dalam rangka berbagi kekuasaan. Tapi malaikat Mikail itu adalah utusan. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk langsung turun. Akan tetapi saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mungkin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka butuh perantara. Melalui malaikat, dan manusia itu tidak mampu melihat yang gaib, maka kemudian melalui malaikat, khususnya misalnya dalam hal wahyu, itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan mampu melihat hal yang gaib, itu pun atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Meskipun dalam hadis Nabi SAW, malaikat Jibril itu ditemui itu dalam wujud aslinya sayapnya jumlahnya 600. Sedangkan malaikat lain disebutkan dalam Al-Qur'an uli ajniha matna wa thulatha wa ruba, punya sayap 2, 3 atau 4. Akan tapi dalam pertemuan lain malaikat itu hadir dalam wujud manusia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian karena manusia tidak mampu melihat yang gaib, maka Allah mengutus seorang nabi berupa manusia agar bisa ditauladani, bisa dicontoh.
bisa didengar nasihatnya, bisa dilihat cara-cara praktek ibadahnya, bisa diketahui keputusan. Itulah. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa, tapi itu menjadi bagian dari itu. Bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Tuhan satu-satunya Tuhan. Lalu kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat yang disebutkan untuk mensifati dirinya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi di antara yang dituntunkan juga dalam berdoa itu menyebutkan asmaul husna. Sebelum berdoa diawali dengan istighfar, bersalawat kepada Nabi, kemudian menyebutkan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mujibas Sa'ilin, istajib du'an, Ya Rabbal Alamin. Kemudian berdoa kita. Gitu. Ya, dan yang memiliki asmaul husna itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, maka Maha Pemurahnya, Maha Penyayangnya jangan pernah terbesit di pikiran kita sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sayangnya Allah, kasihnya Allah itu tidak sama dengan kasih dan sayangnya kita. Ya, dalam rangka apa? Untuk mensifati dirinya. Nanti ada juga pembagian tauhid asma wa sifat. Nah, ini sedikit lagi. Tauhidullah, kita masuk tauhidullah. Apa itu yang dimaksud dengan tauhidullah? Tauhidullah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu esa dalam hal apa? Dalam zat, asma wa sifatnya dan af'alnya. Ya. Asma, nama-nama dan sifatnya, dalam zatnya itu esa. Tidak ada yang menyerupai, kemudian af'alnya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tidak mungkin sama. Ya. Nah, kemudian di buku Buya Yunahar membagi tauhidullah itu menjadi tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid ilahiyah. Nanti rububiyah itu misalnya alhamdulillahi rabbil alamin atau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata-kata rabb di situ. Nanti berkaitan dengan mulkiyah, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ada kata-kata malik di situ. Atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu, diambil dari situ. Kemudian ada tauhid ilahiyah, itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, itu disebut tauhid uluhiyah. Kenapa saya warnakan hijau di sini? Kalau hijau Rabb itu nanti diantara maknanya yang menumbuhkan, yang menjaga, dan seterusnya. Disebut tauhid mulkiyah karena yang maha merajai, yang maha menguasai, memiliki. Ini warnanya merah. Tauhid ilahiyah warnanya pink. Karena apa? Yang menghadirkan rasa sayang, rasa cinta. Itu kata yang sama dengan kata alaha. Alaha itu artinya menenangkan, menghadirkan rasa cinta, kasih sayang, ilah. Maka kalau orang lagi gusar, dekatnya ke Allah. Allah kalau lagi bingung, lagi sedih, dekatnya ke Allah. Karena Allah yang menghadirkan rasa tenang, menghadirkan ketentraman. Kita masuk sini, rububiyah, tauhid rububiyah. Secara bahasa Rabb itu maknanya itu menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, banyak banget ini, menanggung, mengumpulkan, mempersiapkan, memimpin, mengepalai, dan menyelesaikan satu perkara. Maka kalau bicara alhamdulillahi rabbil alamin,
Ini tauhid rububiyah misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita hubungkan dengan makna di sini, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin. Alamin itu apa? Semesta alam. Berarti Allah lah yang menumbuhkan. Bisa dikaitkan dengan itu. Menumbuhkan, yang memelihara, memperbaiki. Segala sesuatu yang tumbuh di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menumbuhkan hanyalah Allah. Tunggal, tidak ada lain yang menumbuhkan. Kita ini cuma perantara. Kalau kita nanam pohon di dalam pot, kita cuma perantara. Tidak mengadakan sesuatu dari yang tidak ada. Tanahnya sudah ada, benihnya sudah ada. Bisa nggak kita buat tanah? Jadi yang nggak ada kemudian kita buat. Tanahnya nggak ada, kita buat tanahnya. Benihnya tidak ada, kita buat benihnya. Tidak ada. Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan semua. Bahkan termasuk ketika terjadi gempa, itu boleh jadi Allah sedang apa? Sedang memperbaiki. Terjadi gempa. Karena mungkin buminya sudah banyak, penghuninya terlalu banyak. Ya, buminya sudah terlalu berat, maka bumi butuh bergeser. Karena bebannya terlalu berat, maka dia bergeser. Dan pergeseran itu dalam rangka Allah memperbaiki. Termasuk mereka-mereka yang membangkang, maka diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbaiki, diingatkan. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu dalam bentuk azab, bencana, itu kasih sayang Allah. Kalau gempa, kalau gunung meletus, berapa banyak material dalam bentuk anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikeluarkan dari perut bumi melalui gunung. Begitu banyak. Maka manusia tugasnya diantaranya untuk merespon bencana itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kasih sayang Allah. Itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian manusia harusnya termotivasi untuk membuat sebuah lokasi yang lebih aman dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian bagaimana caranya mendeteksi dengan sebaik-baiknya terhadap kejadian bencana alam seperti gunung meletus. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Kemarin kita udah kasih contoh kan, memelihara manusia. Ada yang nggak punya penghasilan tapi tetap bisa hidup. Kita ambil contoh kan kemarin Mas Anto kan, boleh jadi datang ke sini mandi di sini dan seterusnya. Allah jaga badannya masih tetap gemuk. Gitu. Kemudian di sini disebut ya Yohanes di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya Yohanes su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, Tuhan Rabb itu juga disebut yang menciptakan. Wahai manusia, u'budu sembahlah rabbakum, Tuhan kamu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ini contoh aja, gambar-gambarnya seperti ini. Masya Allah. Bayangkan Pak, dari tanah yang sama, bumi yang sama, Allah ciptakan berbeda-beda nih. Ada manusia, ada ayam. Coba, dari bumi yang sama, Allah ciptakan bermacam-macam. Kita nggak mampu nih buat sayapnya ayam aja, kita nggak mampu. Bikin aja satu. Sayapnya ayam bikin satu lembar. Satu lembar itu nggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bukan cuma sayap, tapi ada paruhnya, ada jenggernya, ada matanya. Lalu kemudian ayam bisa bertelur, telurnya bisa menetaskan anak. Telurnya sebagian kita konsumsi. Ada pohon ada yang bentuknya kayak gini, ada pohon kaktus. Daunnya tidak sama dengan yang lainnya. Ada yang daunnya kaku, ada yang daunnya bentuknya bintang, ada yang daunnya satu lembar, ada yang kemudian berwarna putih seperti jamur. Allahu Akbar. Oh Pak, pernah nggak Pak? Kadang-kadang kita ke kebun gitu. Zaman dulu datang masuk ke kebun, ketemunya sebenarnya
Kadang-kadang kita ngelewati aja itu kekuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari tauhid rububiyah. Kita melewati begitu saja. Pak Haji Fauzan punya pohon di samping. Bunganya Masya Allah. Warna pink. Dari pohon warna hijau melahirkan bunga warna pink. Lalu kemudian banyak lebah-lebah itu. Kemarin habis sholat zuhur apa asar. Saya lihat, ini banyak lebahnya di sini. Berarti ada sarangnya ini jangan. Lalu kemudian dari lebah itu melahirkan madu yang bisa kita konsumsi. Luar biasa. Ya, ada yang berambat. Ada pohon rambutan. Banyak sekali. Nah itu. Demikian Bapak-bapak. Ibu-ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sampai tauhid rububiyah saja, nanti baru masuk kita ke tauhid mulkiyah dan berikutnya tauhid ilahiyah. Ini dalam rangka memperkokoh dan menguatkan. Sekali lagi memperkenalkan agar kita tuh benar-benar kenal dengan siapa Tuhan kita. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi pondasi. Pondasi dari sisi keislaman yang berikutnya dalam hal ibadah. Kalau bicara fikih, bicara waris, berarti dia berkaitan dengan fikih. Maka fikihnya adalah fikih ibadah. Siapa yang melahirkan fikih itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Habibie menjelaskan dalam hal waris. Dalam hal tafsir, tafsir Ibnu Katsir, Ustadz Arham yang menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu tidak pernah bisa selesai untuk ditafsirkan. Karena Al-Qur'an itu bagaikan lautan. Dan tafsir itu adalah sebagian kecil saja. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Buya Hamka. Ya. Ada tafsir Al-Misbah. Banyak tafsir-tafsir. Gitu. Ada banyak yang lain dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini semua berasal dari Tuhan yang sama, Tuhan yang tunggal, lalu kemudian melahirkan begitu banyak hal, termasuk melahirkan dan menciptakan kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengenal Tuhan kita, mengenal sehingga kemudian kita yakin dan pada akhirnya kita benar-benar siap bertemu dengan Tuhan kita. Dan Tuhan kitalah yang sesungguhnya adalah kebahagiaan kita. Tidak ada paling bahagia di dunia ini kan apa sih? Kadang-kadang cuma ya begini-begini aja Pak. Begini gitu ya. Kadang sedih, kadang senang. Ya ketemu dengan Tuhan itu yang paling luar biasa. Gitu. Tuhan nggak pernah, dan Tuhan itu lebih sayang daripada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menuntun dan membimbing kita untuk mengantarkan kita pada keselamatan, dan dunia ini mengantarkan kita untuk sebagai ladang kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Demikian, terima kasih. Billahi sabil haq fastabiqul khairat asru minallah fatun qarib bisyal muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.